Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami dengan kasus unstable angina atau NSTEMI. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu ada Yulia Anggraini, saya sendiri Swastiana Pandya, yang ketiga ada Diki Rizky Febrian, ada Adristi Arum Nabilah, dan yang terakhir ada Nisa Arifa Aldi. Dan berikut adalah outline presentasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada asesmen DRP, yang kedua ada rencana asuhan kefarmasian, yang ketiga ada evidence based medicine atau EBM, dan yang terakhir ada parameter pemantauan. Data pasien bernama Tuan P dengan usia 44 tahun, riwayat penyakit dahulunya ada hipertensi, dan diagnosa yang diberikan oleh dokter adalah unstable angina atau NSTEMI. Keluhan utama yang dialami pasien datang ke IGD dengan keluhan nyeri dada tengah, tidak menjalar disertai sesak. Nyeri dada sering hilang, timbul, tapi tidak pernah diperiksakan. Nah, terapi obat yang diberikan adalah ISDN 3x5, lalu diberikan lagi 5 mg atau 1 tablet diberikan secara sublingual jika perlu. Ada Aspilet 4 tablet ekstra lalu 2 kali 1 tablet. Ada Clopidogrel 1 kali 1 tablet. Ada Lovenox 0, mg per 12 jam selama 5 hari. Dan ada Simvastatin 10 mg, Lisinopril 1 kali 10 mg, dan Bisoprolol 1 kali 5 mg. Data klinik pasien, tanda-tanda vitalnya menunjukkan tekanan darah yang tinggi, lumayan tinggi, yaitu dari awal masuk rumah sakit tekanan darahnya 140/90, dan tanggal 23 pun masih sama 140/80. Hal tersebut menunjukkan tekanan darah dengan tipe normal tinggi. Untuk nadi, suhu, dan nafasnya masih dalam batas normal. Dan pemeriksaan laboratorium di sini yang menunjukkan gejala-gejala tersebut adalah kolesterol totalnya yang tinggi, yaitu 229, di mana kolesterol total normal harusnya kurang dari 200 mg per desiliter. Dan adapun LDL pasien juga 192 mg per desiliter, di mana kadar normal LDL yang harusnya adalah kurang dari 100 mg per desiliter. Pemeriksaan penunjang yang diberikan pada awal masuk rumah sakit yaitu hasil EKG, dinyatakan adanya segment depression in anterior leads, dan hasil fototoraksnya ada kardiomegali. Yang selanjutnya ada point drug related problem dan assessment drug related problemnya sendiri. Ada obat anti-iskemik, antiplatelet, antihipertensi, dan statin. Baiklah, kita masuk ke asesmen DRP yang pertama untuk problematic unstable angina atau NSTEMI. Nah, di sini kan unstable angina atau NSTEMI diberikan terapi ISDN. Nah, untuk DRP-nya sendiri, ISDN itu termasuk ke overdose, di mana pasien diberikan ISDN 4 kali sehari 20 mg. Nah, menurut literatur, dosis yang diberikan seharusnya 2,5 sampai 15 mg per hari. Untuk yang kedua ada obat Lovenox, DRP-nya underdose. Dosis Lovenox atau enoxaparin yang direkomendasikan untuk pasien UAP adalah 1 mg per kilogram bobot manusia per 12 jam. Nah, adapun DRP yang lain untuk obat Lovenox sendiri itu obatnya tidak efektif. Kombinasi Lovenox dan Clopidogrel dapat meningkatkan resiko pendarahan. Selanjutnya diterapi dengan obat Clopidogrel dan ISDN, itu pun ada DRP-nya yaitu adverse drug reaction. Penggunaan secara bersamaan Clopidogrel dan ISDN dapat meningkatkan konsentrasi serum ISDN karena adanya peningkatan sekresi asam lambung. Dan penggunaan obat Aspilet dan Clopidogrel juga terdapat
adverse drug reaction-nya, yaitu penggunaan antiplatelet ganda dapat meningkatkan risiko pendarahan dan stres gastrointestinal. Selanjutnya untuk problem medik yang kedua yaitu hipertensi. Di sini terapinya diberikan lisinopril dan aspilet. Terdapat DRP yaitu adverse drug reaction-nya. Pemakaian bersama antara aspirin dan lisinopril dapat menghasilkan penurunan fungsi ginjal yang signifikan. Nah, untuk hipertensi sendiri juga diberi terapi bisoprolol 1 kali 5 mg. Untuk DRP-nya sendiri itu ada underdose. Karena penggunaan bisoprolol yang tepat pada pasien unstable angina atau NSTEMI adalah 10 mg per hari. Problem medik yang ketiga adalah hiperdislipidemia. Hiperdislipidemia digunakan terapi simvastatin. Nah, tetapi terapi itu tidak efektif karena LDL pasien ini termasuk yang tidak terkontrol. LDL pasien kan 192. Nah, rekomendasi yang bisa kami berikan itu mengganti obat simvastatin menjadi rosuvastatin 20 mg karena efektif menurunkan LDL sebesar 49,2 dibandingkan simvastatin 40 mg yang menurunkan LDL 51,3. Nah, kita masuk ke rencana asuhan kefarmasian. Rencana asuhan kefarmasian berisi tentang rekomendasi terapi serta edukasi yang diberikan berdasarkan asesmen drug related problem atau asesmen dari DRP. Nah, untuk yang pertama, rencana asuhan kefarmasian unstable angina atau NSTEMI. Untuk problem medik unstable angina atau NSTEMI, tadi kan diberikan obat ISDN. Nah, rekomendasi terapinya obat ISDN tetap dilanjutkan, tetapi dosis ISDN yang asalnya 20 mg per hari diturunkan menjadi 15 mg per hari. Terkait edukasi dari obat tersebut, penggunaan obat ISDN diletakkan di bawah lidah dan obat harus diminum secara rutin meskipun gejala sudah membaik. Yang kedua, ada underdose obat Lovenox atau enoxaparin. Rekomendasi terapi yaitu mengganti obat Lovenox dengan antikoagulan lain yaitu Fondaparinux 2,5 mg subkutan. Fondaparinux memiliki resiko untuk tidak mengalami pendarahan minor lebih besar dibandingkan enoxaparin. Untuk informasi obatnya sendiri, nitrat tidak diberikan pada pasien dengan tekanan darah sistolik kurang dari 90 atau lebih dari 30 di bawah nilai awal. Bersama dengan aspirin dan clopidogrel terutama pada penderita khususnya pasien yang sudah tua. Target INR 2 sampai 2,5 lebih dianjurkan. Untuk DRP selanjutnya, penggunaan ISDN dengan clopidogrel. Untuk terapi rekomendasinya harus dilanjutkan terapinya untuk mencegah terjadinya akumulasi obat. Maka pemberian ISDN dan antiplatelet sebaiknya diberikan dalam dosis yang sesuai, yaitu dengan memberikan jeda. Terkait penggunaannya sendiri, penggunaan ISDN ditambah dengan clopidogrel perlu dijeda kurang lebih 1 jam sesudah makan. Nah, untuk selanjutnya DRP antara antiplatelet ganda yaitu aspilet dan clopidogrel dapat meningkatkan risiko pendarahan dan stres gastrointestinal. Terapi antiplatelet ganda tetap dilanjutkan dan diperlukan terapi tambahan berupa obat PPI jika pasien mempunyai riwayat GI yang serius. Informasi obat sendiri, clopidogrel dosis loading adalah 300 mg dilanjutkan 75 mg setiap hari. Dan untuk selanjutnya terapi pemeliharaan aspilet pada pasien yaitu 2 kali 1 tablet harus dilanjutkan terapinya, tetapi dosisnya atau dosis pemeliharaan aspiletnya diturunkan menjadi 1 kali 1 tablet. Kan tadi sebelumnya dalam resep 2 kali 1 tablet, sekarang diturunkan
menjadi 1 kali 1 tablet, yaitu 75 mg per hari. Masuk ke rencana asuhan kefarmasian yang kedua, yaitu hipertensi. Untuk problematik hipertensi, tadi kan ada penggunaan aspirin dan lisinopril secara bersamaan dapat menghasilkan penurunan fungsi ginjal. Nah, rekomendasi terapi penggantiannya itu dengan terapi ACI lisinopril dengan ARB atau valsartan 20 mg. Edukasinya kita terkait dengan non-farmakologinya ya, harus olahraga secara teratur, belajar untuk hidup santai dengan mengurangi faktor-faktor penyebab stres, menghindari rokok, mengurangi kelebihan berat badan. Nah, untuk selanjutnya hipertensi diberikan atau diresepkan obat bisoprolol pada pasien, yaitu 1 kali 5 mg. Itu termasuknya low dose. Nah, kita menyarankan untuk terus dilanjutkan terapinya, tetapi dengan meningkatkan dosis bisoprolol menjadi 10 mg per hari. Nah, untuk yang ketiga ada rencana asuhan kefarmasian hiperdislipidemia. Untuk hiperdislipidemia, obat yang digunakan simvastatin 10 mg awalnya. Nah, terapi itu menurut kita belum efektif, dan kita menyarankan memakai rekomendasi penggantian obat dari obat simvastatin menjadi rosuvastatin 20 mg, di mana rosuvastatin 20 mg lebih efektif dalam menurunkan LDL sebesar 49,4 dibandingkan simvastatin 40 mg. Terus untuk edukasinya terkait dengan terapi non-farmakologis, yang pertama kita harus melakukan aktivitas fisik, entah itu olahraga, mencakup setidaknya 30 menit, dan asupan lemak jenuh dan lemak trans kolesterol harus dibatasi. Dan yang ketiga, mengurangi atau menghentikan kebiasaan merokok jika memang pasien riwayatnya suka merokok. Kita masuk ke EBM atau Evidence Based Medicine. Permasalahan medik dari unstable angina ada 4, yaitu tadi kan penggunaan ISDN yang overdose dan penggunaan antiplatelet juga overdose, terus kombinasi dari ISDN dengan clopidogrel termasuk ADR, dan penggunaan obat antikoagulan yang tidak efektif. Untuk kasus unstable angina, kita menyertakan beberapa bukti-bukti jurnal yang dapat dijadikan acuan kita, entah itu untuk mengubah obat tersebut atau menaikkan dosis, menurunkan dosis. Masalah medik berikutnya hipertensi dan hiperdislipidemia, obat golongan AC inhibitor ada adverse drug reaction-nya, dan obat golongan statin obatnya juga tidak efektif. Berikut kami tayangkan beberapa jurnal terkait dengan problem medik dari hipertensi dan hiperdislipidemia. Selanjutnya kita masuk ke parameter pemantauan. Di sini ada obat ISDN, fondaparinux, aspilite, clopidogrel, bisoprolol, dan rosuvastatin. Kita masuk ke monitoring terapinya. Yang pertama, nafas untuk penggunaan obat ISDN. Nilai normalnya 12-20 X per menit. Jadwal pemantauannya, parameter dipantau saat pemberian awal obat setiap 5 menit sebanyak 3 kali. Terus yang kedua, tekanan darah terkait dengan hipertensi. Nilai normalnya 130/80. Itu untuk nilai normal pasien hipertensi
unstable angina atau NSTEMI. Nah, jadwal pemantauannya parameter dipantau setiap 90 hari. Terus yang ketiga ada kolesterol total dan LDL. Kolesterol total dan LDL itu menunjukkan parameter untuk penyakit atau problematik hiperdislipidemia, di mana nilai normal dari kolesterol total kurang dari 200 mg per desiliter. Nah, untuk kolesterol sendiri jadwal pemantauannya dipantau selama 6 bulan setiap 6 minggu. Untuk LDL sendiri nilai normalnya kurang dari 100 mg per desiliter. Parameter pemantauannya dipantau selama 6 bulan tiap 6 minggu juga. Nah, itu juga dilakukan berkala. Terakhir, kesimpulan yaitu masalah terkait obat DRP yang ditemukan pada kasus ini antara lain dosis ISDN sublingual dan dosis terapi pemeliharaan aspilet untuk pasien terlalu tinggi. Interaksi antar obat ISDN clopidogrel, aspilet clopidogrel, dan aspirin lisinopril belum mendapat terapi tambahan untuk mengatasi risiko pendarahan yang mungkin terjadi akibat penggunaan antiplatelet ganda. Dan terdapat obat lain yang lebih efektif yaitu fondaparinux dan valsartan. Nah, rencana rekomendasi terapi yang diusulkan antara lain ISDN sublingual menjadi 3 kali 5 mg per hari, terapi pemeliharaan aspirin 1 kali 1 tablet, penjendaan 1 jam setelah makan untuk penggunaan ISDN clopidogrel dan fondaparinux 2,5 mg secara subkutan, valsartan 20 mg 2 kali sehari. Untuk masing-masing bahasan problematik, yang pertama ada unstable angina. Di sini sudah ditampilkan ada ISDN digunakan cukup 3 kali 1 tablet sehari, fondaparinux 2,5 mg diberikan 1 kali sehari. Penggunaan ISDN plus clopidogrel perlu dijeda 1 jam. Dan yang kedua ada hipertensi, fondaparinux diganti dengan valsartan 20 mg. Dan hiperdislipidemia juga begitu, dari obat simvastatin 10 mg diganti menjadi rosuvastatin 20 mg. Dan disertakan juga ada terapi-terapi non farmakologis dan monitoring dari tiap masing-masing problematik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.